Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana biqudumi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas karunia nikmat, rahmat dan barokahnya kita masih diberi kesehatan jasmaniah maupun kesehatan batiniah berupa iman dan Islam yang tertancap di dalam dada kita, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh hikmah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa yang kita laksanakan dan kita lakukan di bulan suci ini termasuk ibadah-ibadah yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat wilujeng idin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi orang-orang muslim di seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki iman dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan merasakan gairah kebahagiaan yang besar dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sampai ada sebuah hadis wakilah yang memberikan motivasi besar kepada orang muslim ketika menghadapi dan bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang berbunyi, man farihal bidukhuli Ramadan harramallahu jasatahu ala niran. Barang siapa yang bahagia, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka niscaya jasadnya akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Jasadnya, badannya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ini hadis memberikan sebuah motivasi yang kuat bagi orang mukmin, sehingga para sahabat bahkan para ulama terdahulu itu sering memberikan nasihat agar orang muslim itu berusaha sekuat tenaga untuk membuat hatinya gembira sekalipun dipaksa ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus gembira dengan ketemu bulan suci Ramadan ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini Allah melimpahkan banyak anugerah yang sangat besar yang tidak pernah dilimpahkan di bulan-bulan suci yang lainnya. Salah satu keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qadar mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu derajatnya lebih baik daripada pahala ibadah 1000 bulan, yang kalau kita kalkulasi sekitar 83 tahun sekian. Ini hanya kita temukan dan kita jumpai di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang muslim di seluruh dunia yang tahu tentang keutamaan ini akan berlomba-lomba untuk menemukan malam di dalam satu bulan Ramadan yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar, untuk menjadi investasi di dalam kehidupan akhirat, pahala selama 83 tahun lebih, di mana orang itu dinilai hidup banyak ibadah kepada Allah, hanya untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pun satu corengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sepertiga akhir dari bulan suci Ramadan itu masuk, memberikan motivasi kepada para sahabat, kepada kaum muslimin untuk mengikat dan mengencangkan ikat pinggang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa agar bertemu dan berjumpa dengan
yang namanya Lailatul Qadar, anugerah besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pernah mengatakan iltamisuha bil ashril awakhir. Maka carilah Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan membaca Quran sambil tadabbur, memahami, juga menghayati ibadah kepada Allah, etika, mendekatkan diri, berzikir, dan seterusnya di malam hari, terutama di 10 malam hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka logika yang harus dipakai oleh orang yang berpuasa itu adalah logikanya para atletik pelari cepat ataupun para atletik pelari maraton, di mana ketika mereka sudah hampir finish, itu tenaga, percepatan yang dia kemukakan di dalam larinya itu akan semakin meningkat, bukan semakin kendor, tapi semakin meningkat. Supaya apa? Supaya dia cepat-cepat menjadi pemenang dan mencapai finish untuk mendapatkan predikat sebagai juara ataupun pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa pun kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka tidak boleh mengenal istilah kendor. Kenceng, harus semakin cepat, semakin kuat powernya untuk beribadah, untuk bermunajat, untuk bertadarus, untuk bertadabbur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, insyaallah kita akan bisa menemukan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Lailatul Qadar ini menjadi penting dan ada di dalam anugerah bagi umat Islam, khususnya adalah umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena menurut sejarah bahwa Lailatul Qadar ini sebagai salah satu bentuk dan wujud terkabulnya doa dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah berdoa muturoso kepada Allah bahwa umur dari umatnya itu sangat jauh lebih pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah menjadi gundah gulana, bagaimana mungkin umat Rasul akan bisa melampaui pahala dan kebaikan umat-umat terdahulu. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah anugerah besar yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang nominal, kuantitas dan kualitas pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan itu adalah sejajar dan setara dengan pahala 83 tahun ibadah kepada Allah. Hingga kalau umat Islam saja katakanlah sepanjang hidup dapat Lailatul Qadar 5 kali, maka insyaallah tidak kalah dengan umat-umat terdahulu di dalam kebaikan maupun pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa berjuang sekuat tenaga sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan badan, kesehatan jasmani dan kesehatan iman kita serta batin kita di sisi Allah, sehingga kita bisa mendapatkan semua anugerah yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan semua umat Islam secara keseluruhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.